Bebaskan tanah Pak Bokir. Hidup rakyat. Bebaskan. Bebaskan tanah Pak Bokir. Bebaskan tanah Pak Bokir. Ayo semua bantu aku. Ayo semua bantu aku. Ya, bebaskan tanahku. Bebaskan tanahku. Bebaskan. Ya, bebaskan. Merdeka. Bebaskan tanah Pak Bokir. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Bebaskan tanah Pak Bokir. Pak Bokir. Bebaskan Hidup rakyat. Merdeka. Merdeka. Bebaskan tanahku. Bebaskan tanah rakyat. Bebaskan. Bebaskan koruptor. Dari koruptor ini. Kita dukung Pak Bokir. Hidup Pak Bokir. Hidup rakyat. Bebaskan tanah Pak Bokir. Kalian tolong diam mulutnya. Jangan rame di sini. Nih tak kasih 100 ribuan. Segera tinggalkan tempat ini. Jangan demo di sini lagi kalian. Pergi. Kalian kenapa kalian meninggalkanku seperti ini? Kenapa kalian malah pergi hanya dengan uang 100 kita ribu? demo bantu kamu juga. Ya iya. kalau nggak ada uangnya gimana? Ya logika tanpa logistik itu kan ya nggak jalan bro. Gimana lagi ya kayak gitu. Logika tanpa logistik nggak jalan. Bener juga apa yang dikatakannya. Haruskah aku menyerah seperti yang lain dan menyerahkan tanahku ini kepada koruptor itu? Haruskah aku menerima uang darinya? Sialan, harusnya aku yang menang. Harusnya aku bisa mempertahankan tanahku. Kenapa nasibku seperti Ayo ini? diterima saja. Kenapa ya Lihat nih Tuhan? uangnya warnanya pink. Uang Sialan, 100 aku ribuan. harus Lihat. menerima uang Lihat. ini. Ayo Sialan diterima kalau aku saja. nggak menerimanya, Lihat nih aku uangnya jadi rugi warnanya 2 kali. pink. Uang sudah kamu terima. Saya fair kan? Nah, segera tinggalkan tempat ini dan jangan membuat gaduh dengan demo-demo lagi. Saya jadi terganggu, mau tidur siang saja kok malah rame-rame. Ayo tinggalkan tempat ini. Baiti jannati, rumahku surgaku. Selamat tinggal rumahku yang kucintai. Selamat tinggal untuk selama-lamanya. Jambret, jambret, tasku. Tasku, tasku, masa depanku, uangku semuanya. Kenapa dunia ini tak adil pada orang-orang sepertiku? Ya Allah, kenapa nasibku seperti ini ya Allah? Sudah rumah kejual sama koruptor, hasil penjualan mau ku bawa pulang ke rumah malah dijambret di tengah jalan. Duh, perutku lapar sekali. Pantang bagiku untuk mengemis walaupun perut sudah keroncongan seperti ini. Aduh, ini sampai mana ya? Kok malah jalan ke hutan aku ini? Jangan-jangan aku tersesat. Aduh, lapar sekali perutku. Tidak mungkin di sini ada orang jualan nasi goreng di tengah hutan seperti ini. Nggak mungkin ada orang yang jualan nasi goreng. Aduh, cari makan di mana ini? Kenapa kepalaku jadi pusing seperti ini? Aduh, mungkin gara-gara lapar nih. Aduh, pusingnya. Aduh. Di mana aku ini? Sepertinya aku berada di tengah hutan. Oh iya, aku tadi pingsan ya. Aku tadi pingsan waktu kelaparan siang hari. Waduh, kok sampai malam seperti ini. Dan suasananya sangat menakutkan sekali. Waduh, bulu kuduku jadi merinding. Jangan-jangan akan terjadi hal-hal yang menakutkan. Wah, kalau aku pingsan gimana? Aduh, lapar banget lagi. Tumbuhannya hidup, tumbuhannya, pohon-pohonnya hidup. Lah ini putih-putih ini apa ini? Putih-putih ini apa? Aduh, aduh, hantu. Kamu tenanglah, aku tidak akan mengganggumu, anak manusia. Maaf Tuan, saya tersesat di hutan ini. Saya sangat kelaparan dan tidak punya apa-apa. Saya orang yang benar-benar sial hari ini. Oh, jadi kamu mengalami kesulitan.
masalah keuangan dan kehidupan. Hahaha, aku bisa membantumu. Oh, benarkah seperti itu? Terima kasih tuanku. Lantas apa yang harus saya lakukan agar saya bisa merubah kehidupanku yang seperti ini? Begini, nanti kamu akan saya kasih secara cuma-cuma anak buahku yang bernama Tuyul. Lantas apakah yang perlu saya siapkan untuk menyambut anak buah Paduka yang bernama Tuyul itu? Perlukah saya mempersiapkan sesembahan tertentu untuknya? Oh, itu tidak perlu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menggendong Tuyul itu, tak gendong kemana-mana, dan memberikan apa saja yang dia minta. Baiklah, saya akan menyanggupinya. Saya akan membelikan apapun yang ia minta. Terima kasih tuanku, terima kasih sudah memberikanku anak buahnya. Dan ingatlah bahwa kamu jangan sekali-kali bermusuhan dengan yang namanya setan koruptor. Itu sangat berbahaya. Nih, akan kuberikan kamu anak buahku, Tuyul. Hahaha. Ini ya yang namanya Tuyul itu. Baiklah, saya akan menggendongnya kemana-mana. Ya jelas bos, aku digendong terus ya bos. Nanti aku pengen es krim, pengen mainan. Ya, itu anak buahku. Tolong jaga baik-baik. Ingat, jangan pernah berani sekali-kali berhadapan dengan koruptor kalau kamu tidak ingin sial. Hilang loh, tumbuhannya kembali normal, pohon-pohonnya. Oh iya, kamu namanya Tuyul ya. Baiklah, ayo kita pulang ke desa. Buat apa ke desa pak? Ayo langsung ke kota aja. Nanti saya langsung carikan uang buat sampean. Saya itu pinter banget loh cari uang, curi sana curi sini, pokoknya tak jamin sampean cepet kaya ya. Ayo kita ke kota lagi. Oh gitu ya Tuyul. Ya. Ayo kita kembali ke kota aja dah. Ya kita ke kota aja. Nanti tolong belikan mainan ya bos, mainan yang banyak, juga makanan yang enak. Ya pasti saya belikan kalau ada uangnya. Yang penting kamu terus mencarikan uang saya akan belikan kamu. Pasti bos, saya pinter cari duitnya. Kalau cuma nyuri sana nyuri sini saya pinter banget bos. Ya nanti tolong belikan mainan tayo atau mainan apa kayak tobot gitu. Orang gila ngomong sendiri, orang gila ngomong sendiri, orang gila. Kamu yang gila. Dari cara bernafasmu saja kamu sudah kelihatan kalau kamu ini orang gila. Apa? Aku gila? Dilihat dari cara bernafasku sudah kelihatan kalau aku orang gila. Yang penting tidak gila dunia, gila harta, gila tahta, dan gila wanita. Belum udah dikatakan gila. Biarin bos, yang penting bosnya kan banyak duit nanti. Percaya deh bos sama saya, nggak akan mengecewakan bos. Pasti cuman dalam jangka waktu setahun bosnya udah kaya. Iya, terima kasih Tuyul. Nanti kamu tak rumat, tak belikan mainan, tak belikan makanan yang enak atau apa sajalah yang kamu minta, asalkan duitnya ngalir terus. Kerja, ayo kita kerja, uang, kerja, uang, pokoknya cari duit buat bos, uang, aku kaya, bos, uang lagi bos, kaya raya, bos, uang lagi bos, aku kaya, uang, bosnya minta uang, aku kaya raya. Ayo bos, terus
Kejadian pencurian akhir-akhir ini sungguh aneh dan tidak masuk Iya akal. bos, saya sebagai penjaga malah nggak tahu itu bos. Wah kurang ajar, kalau ketemu gua becek orang tuh. Masa uang yang saya simpan di berangkas tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana. Saya kan jadi bingung, walaupun saya kaya raya saya tetap bingung. Saya butuh bantuanmu untuk mencari orang pintar. Orang pintar bos, baik bos, saya punya kenal orang yang pintar, orang yang sakti mandraguna. Mas Dukun Sakti, akhir-akhir ini bos saya seringkali kecurian oleh makhluk gaib. Bisakah Mas Dukun menyediakan kepada kami bodyguard atau penjaga gaib agar uang bos saya jadi aman? Nih uang 1 miliar buat Mas Dukun. Oh baiklah, saya punya itu. Saya punya 2 jin sakti impor dari tanah Tiongkok yang bisa membantu. Kuperkenalkan padamu jin biru dan jin merah. Keduanya pasti sangat mampu untuk menjaga kekayaan harta bosmu. Uang, cari uang. Ciao. Wah, uangnya banyak kayak kemarin. Pasti bos seneng banget ini. Aku tertangkap bos. Udah 1 jam berlalu kok belum pulang si tuyul ini. Kemana saja perginya? Wah gawat, kerjanya kok ngelantur gini ya, nggak kayak biasanya. Aku miss call dulu, mungkin tuyulnya lagi main-main ini. Halo tuyul, halo tuyul, halo tuyul, kok nggak diangkat ya? Halo. Tuh HP-mu bunyi, pasti itu dari bosmu, ha? Nah, benar sekali seperti yang kuduga. Sepertinya aku kenal dengan dia. Oh iya, itu pasti Bokir ya, Pak Bokir namanya, orang yang dulu pernah menjual tanahnya kepadaku. Oh, berarti dia mau balas dendam, berani-beraninya dia. Nah, sekarang pilihan tergantung kepadamu, tuyul. Kamu berpihak kepada Bokir atau pada saya? Kalau kamu berpihak kepada saya, akan kujamin kesejahteraanmu, ha? Mana? Tentukan pilihanmu. Baiklah, aku berpihak kepadamu bos. Wah, cepat sekali tuyul ini larinya. Wah, bagus. Aduh, mana sih si tuyul? Pemirsa mungkin bertanya-tanya kenapa saya jalannya seperti ini. Ya kayak gini orang kaya kalau jalan, mentul-mentul. Loh, kemana ini? Kemana perginya uangku? Uangku hilang semuanya. Wah, kok bisa seperti ini? Siapa pelakunya? Kurang ajar. Siapa itu? Itu kan tuyul. Tuyul, kenapa kau melakukan itu padaku? Maafkan saya bos. Saya sekarang sudah bukan lagi anak buahnya bos. Sekarang dia menjadi anak buah Pak Cindil. Kamu mau apa, Bokir? Kurang ajar, ternyata kamu juga anak buahnya Pak Cindil. Kalian berdua bersekongkol. Matilah kalian berdua. Aku tidak akan segan menembak kalian berdua. Aduh, dia kalap. Tolong. Tolong. Cuman itu kemampuan pistolmu, Tunggu dulu. Apa yang kalian berdua lakukan? Lihat seranganku. Tidak.
Oh, ternyata dia sudah sadar. Di mana aku? Untunglah aku masih hidup. Aduh. Ya, kamu masih hidup. Kamu diselamatkan oleh penduduk sekitar sama si Togok yang dulu juga pernah menolongmu. Tapi ingat, saya juga ikhlas kok. Cuman ikhlas itu tidak sama dengan gratis ya bos. Baiklah, terima kasih sudah menyelamatkanku. Nanti akan kubayar kalau aku sudah bekerja lagi. Aku mulai detik ini aku bertobat.